Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Oke, mengawali pertemuan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep, unsur, prinsip, paham, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Seperti yang terlihat pada share screen, menurut Anda apa sih yang Anda pikirkan ketika melihat sebuah karya ini? Mungkin ada yang berpikiran tentang karya ini indah, karya ini full color, ceria gitu. Ya memang karena karya seni lukisan ini berkonsep tentang hal yang ceria gitu. Jadi seniman menggambarkannya dengan full color agar terlihat indah dan ceria. Oke. Dalam konsep berkarya seni rupa ada beberapa tahapan dalam membuatnya gitu. Misal kita contohkan sebuah karya lukis. Yang pertama harus ada observasi. Observasi itu kita mengamati tentang karya lukisan yang ada di referensi internet, misal seperti itu. Yang kedua ada tentukan topik atau menentukan topiknya. Misal kita mau tema topik yang ceria, seperti summer, ketika semuanya pada gembira gitu di pantai, itu kan ceria, seperti itu. Oke, habis itu bisa dituangkan dalam sketsa. Kita bisa coret-coret di kertas supaya ide-ide kita itu tidak kemana-mana gitu, biar idenya terkumpul jadi satu. Setelah itu ada analisis sketsa. Ide-ide yang telah dituangkan di sketsa kita telisik lagi, analisis lagi di mana bagian-bagian yang memang harus dikurangi dan harus dilebihkan atau ditambahkan. Yang selanjutnya ada menyajikan karya. Setelah semuanya jadi, setelah analisis sketsanya jadi, baru kita mulai melukis tentang itu sketsa yang telah dibuat tadi. Setelah itu dalam menyajikan karya bisa dibingkai atau dikolase sesuai keinginan Anda masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam berkarya seni rupa. Unsur seni rupa adalah unsur-unsur visual yang dapat dilihat wujudnya, yang digunakan untuk membentuk sebuah karya seni. Ada sekitar 8 unsur-unsur dalam berkarya seni. Yang pertama ada titik. Titik adalah unsur seni rupa 2 dimensi yang paling dasar. Titik ini juga nantinya dapat dikembangkan menjadi garis dan bidang. Yang kedua ada garis, terbentuk melalui goresan atau tarikan antara titik yang satu dengan titik yang lain. Jadi ketika kita menggambarkan satu titik ke titik yang lain itu dinamakan garis. Yang ketiga ada bidang, berupa permukaan yang datar. Satu garis yang dipertemukan ujung pangkalnya akan membentuk sebuah bidang, baik bidang geometrik seperti segitiga, persegi, dan persegi panjang dan lain-lain, maupun bidang yang tak beraturan. Yang keempat ada bentuk. Bentuk terjadi melalui penggabungan dari unsur-unsur bidang seperti segitiga dengan persegi, itu dijadikan satu menjadikan bentuk. Yang kelima ada warna. Warna yang harus paling diketahui adalah warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru, karena warna primer ketika dicampur akan menghasilkan warna-warna baru yang lainnya. Yang keenam ada tekstur. Tekstur merupakan sebuah permukaan benda, ada yang halus dan ada yang kasar. Selanjutnya nomor 7 ada gelap terang.
Benda yang tertimpa cahaya secara langsung maupun tidak langsung akan terdapat dua sisi. Yang pertama adalah sisi gelap dan yang kedua ada sisi yang terang. Yang gelap biasanya disebut bayangan. Yang terakhir atau yang kedelapan ada ruang. Dalam karya seni dua dimensi, ruang hanya bersifat semu atau maya, karena didapatkan dari kesan penggambaran yang datar, pipih, menjorok, cekung, cembung, dekat, jauh, dan lainnya. Selain unsur-unsur, ada hal lain yang harus diperhatikan ketika kita ingin berkarya seni, yaitu prinsip. Prinsip ada 9. Yang pertama ada kesatuan. Prinsip kesatuan atau unity adalah wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa, sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Sehingga unsur seni rupa akan bersatu padu dalam membangun sebuah komposisi yang indah, serasi, dan menarik. Prinsip kesatuan merupakan bahan awal komposisi karya seni. Seperti terlihat pada gambar, meskipun warnanya berbeda-beda, tapi mereka memiliki bentuk yang sama dan membentuk kesatuan seperti bunga. Yang kedua ada keseimbangan atau balance. Prinsip keseimbangan berhubungan dengan berat dan ringannya suatu karya seni. Karya seni diatur agar mempunyai daya tarik yang sama di setiap sisinya. Biasanya keseimbangan itu bisa keseimbangan simetris antara sisi satu dan sisi yang lainnya itu sama, itu simetris, atau juga bisa keseimbangan asimetris. Yang ketiga ada irama atau ritme, merupakan pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus-menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Pengulangan ini bisa berwujud bentuk, garis, atau rupa-rupa warna. Pengulangan unsur bentuk jika diletakkan di tempat yang sama maka akan terlihat statis. Berbeda dengan irama harmonis, maka menghasilkan nilai estetika yang unik. Untuk itu, pintar-pintar kita ketika dalam berkarya seni, pintar-pintar dalam melakukan variasi warna, ukuran, jarak, dan teksturnya. Seperti pada terlihat gambar, memang ketika kita memperhatikan sebuah prinsip irama, gambar juga akan terlihat seperti bergerak. Yang keempat, ada komposisi. Prinsip seni rupa komposisi merupakan salah satu prinsip yang menjadi dasar keindahan dari sebuah karya seni. Karena komposisi berhubungan dengan penyusunan unsur-unsur seni rupa sehingga menjadi susunan yang teratur, serasi, sehingga menghasilkan karya seni yang bagus dan menarik, dapat bertujuan untuk menampilkan ekspresi kita. Yang selanjutnya atau yang kelima ada proporsi atau kesebandingan. Prinsip ini bertanggung jawab membandingkan bagian satu dengan bagian lain sehingga terlihat selaras dan enak dipandang. Besar, kecil, panjang, pendek, luas, sempit, tinggi, rendah adalah masalah prinsip dalam proporsi. Contoh mudah yang bisa kita jadikan gambaran yaitu ketika akan membuat sebuah lukisan tubuh manusia, maka bagian tubuh kita ambil wajah, ukuran antara alis, mata, hidung itu harus seimbang supaya tidak terlihat aneh gitu. Selanjutnya atau yang keenam ada pusat perhatian atau center of interest. Prinsip ini disebut juga prinsip dominasi, yaitu usaha untuk menampilkan bagian tertentu dari karya seni rupa sehingga terlihat menonjol atau gampangnya terlihat berbeda dengan bagian yang lain di sekitarnya. Bisa dilakukan dengan cara mengatur posisi warna, ukuran, dan unsur lainnya. Seperti terlihat pada gambar bahwa ada banyak bentuk persegi panjang berwarna putih, tapi ada satu bentuk persegi panjang, dua persegi panjang yang saling bersinggungan itu berwarna merah. Itu menunjukkan sebuah point of interest dari sebuah karya.
Kurang lebih seperti itu. Yang ketujuh ada keselarasan atau harmoni. Prinsip ini berguna untuk menyatukan unsur yang ada di dalam seni rupa dari berbagai bentuk berbeda. Keselarasan muncul dengan adanya kesesuaian, kesamaan, dan tidak bertentangan. Keselarasan bisa dimunculkan dengan cara memunculkan warna, pencahayaan, bentuk dengan rapi atau tidak terlalu mencolok satu sama lain agar terlihat selaras atau harmoni. Tujuan prinsip ini menciptakan perpaduan yang selaras. Yang selanjutnya atau yang kedelapan ada gradasi. Gradasi merupakan susunan warna berdasarkan tingkat perpaduan berbagai warna yang digunakan di dalam karya seni secara berangsur-angsur. Prinsip gradasi sering digunakan saat membuat karikatur, lukisan, mozaik, dan seni rupa dua dimensi lainnya. Karena gradasi berperan menghidupkan karya-karya seni. Yang kesembilan, penekanan atau kontras. Kontras mengatur perbedaan dari dua unsur yang berlawanan. Perbedaan mencolok terletak di warna, bentuk, dan ukuran sehingga karya seni tidak terlihat selalu sama. Dengan prinsip seni rupa ini, maka hasilnya karya seni akan terasa lebih berwarna dan lebih menarik. Selanjutnya ada bahan dan teknik. Di sini saya tidak akan menjelaskan, tapi teman-teman yang akan mencari sendiri bahan-bahan materinya. Jadi di sini buat pemahaman lebih teman-teman bisa cari di internet dalam berkarya seni. Misal, apa saja sih bahan dan tekniknya? Sebagai contoh, saya akan berkarya seni cat air, melukis cat air. Berarti bahannya saya butuh cat air pastinya, wadah, palet, alatnya ada kuas, gitu. Dan tekniknya ada wet on dry, dan teknik-teknik yang lain. Teman-teman bisa cari sendiri dan klasifikasikan sendiri menurut karya seni yang memang ingin dibahas teman-teman. Oke, kesimpulan dalam pertemuan kali ini, dalam berkarya seni kita harus memiliki konsep yang matang agar Oke. Kesimpulan dalam pertemuan kali ini yaitu ketika kita ingin berkarya seni harus memiliki sebuah konsep yang matang agar karya seni tersebut dapat diidentifikasikan bahwa itu karya seni yang kita buat. Kemudian juga dalam berkarya seni kita harus memperhatikan unsur-unsur dan prinsip-prinsip dalam berkarya seni rupa seperti tadi. Ada titik, garis, harmoni, keseimbangan, itu harus diperhatikan ketika kita ingin berkarya seni rupa. Dan juga perlunya memperhatikan bahan dan teknik yang sesuai agar kita dalam berkarya seni lukis itu akan lebih mudah, seperti itu. Next slide ada sedikit quotes. Jadikan berkarya seni rupa sebagai media ekspresi Anda. Jangan jadikan seni rupa itu sebagai beban gitu. Jadikan seni rupa itu media ekspresi kita ketika kita sedang stres, sedang suntuk dalam mengerjakan tugas mata pelajaran yang lain. Bisa jadikan sebuah karya seni rupa itu sebagai perileks otak gitu, atau sejenak merilekskan otak dengan cara berkarya seni rupa. Oke, sekiranya itu saja untuk hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya tunggu beberapa menit. Oke, sepertinya tidak ada yang menanyakan tentang materi hari ini. Sekian. Jika terdapat kesalahan dalam mengucapkan kata atau semuanya, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.